Salam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Kul SIB yang saya rindukan, biarlah kita selalu bersyukur di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar yang membuat kita belum bisa berkumpul bersama untuk mengadakan ibadah Kul. Bapak Ibu, biarlah kita selalu dengan penuh hati yang bersyukur dan selalu bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali belajar firman Tuhan di dalam Kul online ini, dan saya percaya semua jemaat Kul SIB Philadelphia setia ya dan selalu rindu akan firman Tuhan di setiap kul-kul selanjutnya gitu ya. Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan, di mana topik firman Tuhan yang akan kita pelajari malam hari ini adalah bersaksi terus tanpa henti. Amin. Bersaksi terus tanpa henti ya. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Lukas. Dari kitab Lukas Bapak Ibu, pasal yang ke-8 ayatnya yang 39. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Ini firman Tuhan di mana waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang gerasa yang kerasukan setan ya, di mana orang ini banyak dirasuki oleh setan-setan Bapak Ibu, yang membuat dia ya sampai di pinggir-pinggir jalan tanpa baju ya. Ya namanya orang yang udah kerasukan setan, kita tahu sendiri. Dan ini Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat. Tuhan Yesus mengusir setan-setan yang merasuki kehidupan orang gerasa ini Bapak Ibu. Dan setelah dia sembuh, apa yang Tuhan perintahkan bagi dia? Kata Tuhan, pulanglah ke rumahmu ya, dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atas kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dia disuruh pulang ke rumahnya untuk menceritakan dia disembuhkan oleh siapa. Dia bisa pulih kembali seperti manusia normal biasanya. Ya, dengan kuasa apa? Sehingga dia ceritakan kepada keluarganya, bahkan di sini dikatakan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan ya, memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus atas dirinya Bapak Ibu. Jadi di sini perlu ada satu kesaksian. Apa yang dia alami, kemenangan apa yang dia alami harus dia saksikan buat keluarga, bahkan bagi lingkungan. Demikianlah kita Bapak Ibu hari-hari ini disuruh Tuhan supaya kita bersaksi terus tanpa henti. Sekian bulan lamanya kita lalui ya, dengan terus bertahan Bapak Ibu sampai hari ini dalam menghadapi pandemi yang terjadi hari-hari ini, yaitu wabah virus corona Bapak Ibu. Sambil berupaya kita menyesuaikan diri dengan situasi ya yang terjadi hari-hari ini ya, di mana situasi dalam beribadah ya, kita harus menyesuaikan diri untuk mengikuti ibadah online dari rumah gitu. Waktu hari Sabat, hari Minggu kita akan beribadah melalui online, Kul juga online. Ini kita memerlukan waktu supaya kita rasakan hadirat Tuhan dalam mengikuti ibadah online ini. Tentu agak ada yang merasa sulit untuk menyucikan dirinya Bapak Ibu, dan menyucikan diri dalam pekerjaan juga ya. Orang-orang kantoran banyak yang dari rumah bekerja ya. Seperti kita juga dalam pekerjaan kita perlu menyucikan diri Bapak Ibu. Dalam belajar untuk anak-anak, mungkin anak-anak rada malas belajar dalam online, nanti juga bentar lagi sekolah, mungkin gitu pikirannya. Tapi
semakin ke sini belum ada kepastian kapan ke sekolah. Jadi perlu dia untuk menyesuaikan diri, Bapak Ibu. Tentu ini semua ya dalam segala aktivitas lainnya ya, kita perlu menyesuaikan diri. Sekarang kita berada dalam situasi ya yang atau sih udah masuk new normal ya. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu dalam segalanya kita harus saksikan ya. Sebelum new normal apa yang kita mau saksikan, dan setelah dalam era new normal ini kita juga ya harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Jadi disadari atau tidak Bapak Ibu, dalam beberapa bulan kebelakangan tersebut ya, kita lebih banyak ya terfokus dalam pekerjaan ya, dalam kepentingan kita, karena kita berada dalam keluarga di rumah ya, bekerja juga sebagian dari rumah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita membuat kita itu minim bersosialisasi. Biasanya kita bisa ngumpul sama keluarga-keluarga yang lain dalam arisan mungkin ya, dalam komunitas-komunitas yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, di masa new normal ini, mari kita kembali ya giat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian-kesaksian kita. Jadi tidak harus kita bawa firman, bawa Alkitab untuk memberitakan Injil, tidak harus seperti itu. Melalui kesaksian kita yang kita terima kebaikan Tuhan, yang kita terima kemenangan dari Tuhan, yang kita terima begitu luar biasanya penyertaan Tuhan, ini kita ceritakan bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Kita sudah termasuk mengambil bagian dalam memberitakan Injil Bapak Ibu. Jadi di sini kita diajak untuk bersaksi kembali. Sebelumnya kan kita kalau sering mengadakan sharing atau kesaksian ya. Dan hari-hari ini juga ini sangat diperlukan kesaksian saudara dan saya ya di dalam hari-hari ini Bapak Ibu. Jadi apa yang mau kita saksikan Bapak Ibu ya, dalam keluarga, di dalam lingkungan, rekan kerja, teman-teman kita ya. Jadi mari Bapak Ibu bersaksi ya. Saksikan yang pertama pemeliharaan Tuhan. Ya. Mari kita untuk bersaksi pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi orang Gerasa tadi menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dia, Tuhan mengusir setan-setan yang ada dalam tubuhnya, sehingga dia seperti manusia normal kembali. Itu yang dia saksikan sampai keliling-keliling kota. Kita juga harus menyaksikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak. Mungkin kita ada yang berpikir, apa sih yang mau saksikan hari-hari ini? Sementara usaha ya nggak begitu normal, pendapatan menyusut seperti itu ya. Apa yang mau saya saksikan? Banyak yang berpikir seperti itu ya. Banyak yang berpikir seperti itu. Jadi yang mau kita saksikan apa? Sekalipun usaha tidak stabil Bapak Ibu, belum normal, belum pulih ekonomi kita sebagaimana biasanya, mari kita lihat dulu ayat firman Tuhan untuk sebagai memperkuat kita Bapak Ibu, di dalam kitab Habakuk 3 ya. Kitab Habakuk 3 ayatnya yang 17 sampai 19 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Ini adalah satu perkataan ataupun doa dari Nabi Habakuk. Ini menceritakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Artinya kita pun sekalipun usaha kita tidak stabil seperti biasanya, sekalipun ada hambatan di dalam usaha saudara dan saya, mari kita harus selalu bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sebagaimana Habakuk, Bapak Ibu, ya. Mari kita bisa bertahan sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Ceritakan, saksikan. Semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Puji Tuhan, kita sehat-sehat Bapak Ibu sampai hari ini. Tuhan jauhkan dari lingkungan kita wabah COVID-19 ini. Tuhan jauhkan. Bukan kita berarti bersyukur orang lain yang kena, bukan seperti itu. Tetapi kita bersyukurnya bagaimana ya cara Tuhan yang begitu ajaib itu memelihara kita. Oh, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan kita sampai bersungut-sungut karena masalah keuangan, usaha. Tetapi yang paling utamanya adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, saksikan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita saksikan kepada keluarga, kepada lingkungan kita, kepada saudara kita. Yang seiman bahkan bukan seiman pun kita saksikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, banyak orang sekarang ini mengalami usaha yang bangkrut. Ya, pekerjaan hilang, dirumahkan. Banyak Bapak Ibu di luar sana, ya. Jadi banyak yang di luar sana yang menantikan siapa yang bisa dapat menolong mereka. Ya. Uluran tangan kita diperlukan mereka, namun kita mungkin terbatas untuk memberikan. Jadi ceritakan Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan menolong kita. Ceritakan pertolongan yang sejati, pertolongan yang sungguh ajaib kita hanya dapat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saksikan ini, ceritakan ini kebaikan Tuhan ini, pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya pertama di masa-masa lockdown itu Bapak Ibu, usaha kita terancam, pekerjaan kita terancam. Saya juga sempat berpikir bagaimana Tuhan untuk memenuhi kebutuhan karyawan, untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga saya. Tapi saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya. Di saat kita berseru, di saat kita berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, Tuhan menolong kita dengan tangannya yang ajaib, kuasa yang ajaib. Jadi ceritakan Bapak Ibu, saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu. Dengan cara Tuhan menolong kami, mujizatnya terjadi bagi kami. Ya. Jadi ayo, jangan sampai kita bagian dari orang-orang yang selalu bersungut-sungut, tapi kitalah yang selalu bersaksi atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita alami. Yang ketiga, apa yang mau kita saksikan lagi Bapak Ibu? Saksikan mujizat Tuhan. Ya, mari saksikan mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, Tuhan tidak tinggal diam, ya, dan Dia selalu menyatakan mujizatnya kepada orang yang membutuhkan. Saya membutuhkan mujizat Tuhan. Saudara membutuhkan mujizat Tuhan. Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang membutuhkan mujizatnya. Jadi saksikan mujizat apa yang saudara alami. Ya. Kami mengalami mujizat yang betul luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Di saat masa-masa lockdown kemarin Bapak Ibu, kita tidak bisa bekerja. Kita kalau dihitung-hitung masa-masa libur mulai dari bulan Maret itu sampai ke September, kita ada hitungan 2 bulan nggak bekerja Bapak Ibu. Hitungan 2 bulan. Jadi kita keperluan, kebutuhan dari mana? Dengan caranya Tuhan menolong kita di dalam keluarga saya. Begitu luar biasa Tuhan menolong kami. Di saat masa lockdown kami ada berpikiran untuk membuka usaha.
di mana kami coba dagang online. Ini semua karena tuntunan Tuhan. Tuhan memperlihatkan kepada kita. Kita kerjakan dengan setia, kita kerjakan, puji Tuhan, ya. Luar biasa yang kita alami mujizatnya. Ya, Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli bagi kita, sehingga itu menopang ekonomi kami dalam keluarga kami, Bapak Ibu. Satu mujizat yang luar biasa yang saya alami. Ya, itu yang kami alami dalam keluarga kami. Mujizat Tuhan begitu luar biasa. Dagang online kami dibuat rame di masa-masa lockdown itu. Luar biasa pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga mungkin ada mujizat yang Bapak Ibu saudara alami selama COVID-19 ini, ya. Mari ceritakan kepada saudara kita, kepada semua orang. Atas segala tadi yang mau kita saksikan, yang pertama tadi pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mujizat Tuhan. Ya. Ini perlu kita saksikan Bapak Ibu. Dengan caranya Tuhan yang begitu luar biasa, yang selalu memenuhi dan mencukupi apa yang kita perlukan. Mari kembali Bapak Ibu untuk bersaksi. Kita selesaikan amanat agung Tuhan Yesus, di mana Tuhan menyuruh kita untuk pergi memberitakan Injil, bersaksi atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya di saat orang hari-hari ini ada yang mengalami depresi, yang mengalami kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, mereka bisa terhibur, dikuatkan oleh kesaksian kita. Oh iya ya, kenapa dia bisa? Mungkin itu. Oh, karena dia selalu mengandalkan hidupnya, selalu bersandar kepada Tuhan, sehingga dia juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ini membuat orang lain kembali mencari Tuhan, Bapak Ibu. Kembali datang kepada Tuhan. Mereka tidak akan kecewa lagi. Karena apa? Karena kesaksian kita. Jadi jangan ya sampai berhenti untuk bersaksi. Bersaksi terus tanpa henti. Amin. Saya percaya kita semua jemaat Kul SIB Philadelphia selalu menyaksikan kemurahan Tuhan, selalu menyaksikan pemeliharaan Tuhan, pertolongannya, ya, bagaimana Tuhan menolong kita dan bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya bagi kita. Kita saksikan ini, ya. Nanti dibaca lagi ada dari kitab Yesaya 41 ayat 13, Mazmur 63 ayat 7-9, Bapak Ibu, yang makin menguatkan kita dari firman-firman Tuhan ini. Dan Mazmur 96 ayat 3-4, ya. Kita buka ayat firman Tuhan yang terakhir ini, yaitu Mazmur 96 ayat yang 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, jauh lebih dahsyat daripada Allah-Allah yang lain. Ya, hanya adalah Allah satu penolong kita, Yesus Kristus Tuhan kita, yang luar biasa, perbuatan-perbuatan yang ajaib Dia lakukan buat kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup firman Tuhan ini. Kita bersyukur di mana kita bisa mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita diingatkan kembali supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Jadilah kita saksi Kristus. Terima urapan daripada Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi, ya. Oleh Roh Kudus kita akan diajar, kita akan dituntun, dibimbing. Amin, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu selalu ikuti ibadah Kul online ini. Mari kita menyesuaikan diri dengan ibadah online, dan biarlah kita selalu merasakan hadirat Tuhan sebagaimana kita melakukan ibadah seperti biasanya, Bapak Ibu. Dan kita selalu saling menopang dalam doa,
Kita selalu berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini, supaya kita dipulihkan oleh Tuhan, bangsa ini dipulihkan. Amin. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa atas segala berkat-Mu. Di malam hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai malam hari Tuhan kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap kami semua jemaat Kul SIB Philadelphia, mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai orang tua. Tuhan berkati, Engkau berikan bagi kami kesehatan, panjang umur dan sukacita. Dan setiap usaha pekerjaan kami Engkau berkati ya Tuhan, Engkau buat berhasil. Kami percaya Tuhan pulihkan ekonomi kami, Tuhan pulihkan usaha kami, sehingga kami bisa Tuhan menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami bersaksi bagi keluarga, kami mau bersaksi bagi lingkungan kami, kota-kota yang kami diamin ini Bapa, di mana mau kami saksikan bagaimana kami rasakan begitu luar biasa dahsyatnya pertolongan-Mu, dahsyatnya Tuhan pemeliharaanmu, mujizat-Mu nyata bagi kami dulu dan sekarang tidak akan pernah berubah. Tuhan selalu baik bagi kami. Itu yang mau kami ceritakan, itu yang mau kami saksikan Tuhan, supaya orang juga terhibur dan dikuatkan Bapa. Dan jadilah kami menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Berkati kami, berkati semua jemaat Kul SIB Philadelphia dimanapun berada. Engkau Tuhan menyertai kami. Bila mana ada yang sakit, yang kurang sehat, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Semua yang terkena COVID-19 Tuhan sembuhkan, pulihkan ekonomi bangsa ini Bapa, selamatkan bangsa kami, bahkan Engkau selamatkan Tuhan kami semuanya dari COVID-19 ini Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja GBI Sukawarna Tuhan Engkau berkati, Rayon 2 Tuhan berkati, Bapa pembina kami Engkau berkati, semua hamba Tuhan yang melayani secara online Tuhan berkati, Ibu Gembala kami Engkau berkati, Bapak Ibu Kris Tuhan, bahkan Pak Wawan dan yang lainnya Tuhan berkati semua kul-kul yang ada. Terima kasih Bapa, ampuni kami setiap dosa kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk selalu memuji menyembah Engkau. Engkau Tuhan yang menjadikan kami Tuhan umat-Mu yang selalu taat dan setia akan firman-Mu. Di mana yang kami sudah pelajari malam hari Tuhan, biarlah itu menjadi rema dan kehidupan kami yang kami renungkan siang dan malam. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus, dari malam hari ini kekal untuk selama-lamanya sampai Yesus datang yang kedua kalinya, sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu. Haleluya.